Setelah dijadikan tersangka oleh KPK, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, langsung menghilang sampai Pak RT saja kehilangan sosok Hasto Kristianto. Di rumahnya sangat sepi, ya Hasto Kristianto telah menghilang. Apakah Hasto Kristianto akan menjadi buron seperti halnya Harun Masiku? Dan inilah pernyataan Pak RT di lingkungan rumahnya yang Hastonya telah meninggalkan rumah dan sangat sepi sekali. Setahu saya. Dari kapan, Pak? Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto tak ada di kediamannya seusai dirinya dikabarkan menjadi tersangka KPK. Rumah Hasto juga tampak sepi, dan sama sekali tak ada aktivitas. Dikutip dari Warta Kota, Ketua RW 23 Margahayu, Guntur Kiatmaputra menuturkan bahwa Hasto tak ada di rumahnya. Setahu saya, Hasto enggak ada, ujar Ketua RW 23 Margahayu, Guntur Kiatmaputra, kepada wartawan, Selasa, 24 Desember 2024. Guntur memastikan bahwa Hasto memang tinggal di rumah tersebut. Hanya saja, ia tidak mengetahui pasti kapan Hasto meninggalkan rumah seusai ditetapkan menjadi tersangka. Enggak ngerti juga, kata dia. Itulah kabar dari Pak RW ternyata ya, yang mengakui bahwa Hasto Kristianto telah menghilang dari rumahnya dan rumahnya sepi ketika telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Situasi kondisi di rumah Hasto, jadi Sekjen PDIP resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terhadap Harun Masiku yang masih buron. Kini kondisi rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di perumahan Taman Villa Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat terlihat sepi. Tidak ada penjagaan khusus di rumah berwarna putih ini, hanya dijaga oleh petugas Satgas dari DPC PDIP seperti hari-hari biasa. Inilah kondisi rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Villa Taman Kartini di Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pada Selasa pagi, rumah berlantai 2 ini dengan dominasi warna putih terlihat sepi. Rumah dalam kondisi tertutup rapat dan hanya terlihat satu buah mobil yang terparkir di garasi. Satu persatu petugas dari Satgas DPC PDIP datang untuk melakukan penjagaan. Menurut Ketua RW, penjagaan yang dilakukan oleh Satgas DPC PDIP merupakan penjagaan biasa karena Hasto merupakan Sekjen PDIP. RW juga mengatakan bahwa Hasto Kristianto dan istrinya tidak berada di rumah dan sedang berada di luar. Dari informasi, keduanya keluar kota untuk perayaan Natal. Ketua RW mengaku Hasto dan istri tinggal sejak tahun 96 dan selama tinggal di sini Hasto dikenal baik dan sering berbaur dengan warga. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku yang kini masih buron. Nama Hasto ditetapkan tersangka setelah dilakukan ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sementara menurut Harso bin Arif, dia mengatakan bahwa Hasto langsung menghilang dari website PDIP, ya tentunya adalah website PDIP di mana ada foto Hasto Kristianto dan ada nama Sekjen begitu. Namun demikian, kata Harso bin Arif, telah menghilang. Ya, nama Hasto Kristianto telah menghilang dari website PDIP. Kita dengarkan pernyataan Harso bin Arif. DPP PDIP bergerak cepat setelah KPK memutuskan secara resmi menjadikan Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP, sebagai tersangka. Di website resmi DPP PDIP, foto Hasto Kristianto itu langsung dihilangkan. Dan ini juga tentu saja mengejutkan karena sebelumnya seperti dikatakan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah bahwa jabatan dari Hasto itu sebagai Sekjen masih dipertahankan kendati dia sudah ditetapkan jadi tersangka. Tapi saya kira ini memang tidak ada pilihan lain buat PDIP untuk segera mencari pengganti Hasto Kristianto. Apa boleh buat, karena bagaimanapun peran Sekjen itu orang nomor 2 di partai, di struktur kepengurusan itu tentu saja sangat vital. Dan PDIP setelah penetapan Hasto sebagai tersangka ini harus bersiap-siap mengantisipasi berbagai manuver-manuver politik yang seperti dikatakan oleh Megawati Soekarno Putri, ada yang ingin mengawut-awut Kongres.
Karena itu saya kira ini siaga satunya seperti dikatakan oleh salah satu ketua DPP PDIP ini bukannya dikendorkan, justru malah makin ditingkatkan. Kemarin saja menjelang heboh soal sehabis pemecatan Jokowi kan DPP PDIP mengingatkan kadernya untuk siaga satu. Nah sekarang setelah Hasto ditetapkan jadi tersangka, saya kira ini sudah bukan lagi siaga satu, tapi sudah red alert, ya udah siaga merah ini. Ya. Kemarin secara resmi KPK itu sudah mengumumkan bahwa Hasto Kristianto itu sebagai tersangka. Ini tentu saja setelah ditetapkan sebagai tersangka biasanya akan disertai dengan pemanggilan dan setelah pemanggilan dan dilakukan pemeriksaan, dan setelah pemeriksaan biasanya akan langsung ditahan. Kalau tradisi lama di KPK itu ada yang disebut sebagai Jumat keramat gitu ya, karena biasanya kalau seorang yang tadinya mungkin diperiksa hanya sebagai saksi atau sudah ditetapkan sebagai tersangka, begitu dipanggil oleh KPK pada hari Jumat itu akan diikuti dengan penahanan. Nah pertanyaannya apakah ini Hasto akan segera ditahan juga, karena mengingat sekarang ini kan hari raya besar, hari Natal, dan Hasto ini kan merayakan Natal sebagai umat Kristiani. Jadi ini menjadi benar-benar jadi kado terburuk buat Hasto dan keluarganya, dan juga tentu saja bagi PDIP, karena menghadapi Natal dan juga tahun baru ternyata mereka mengalami musibah besar dengan ditetapkannya Hasto sebagai tersangka. Ketua KPK Setio Budianto kemarin dalam jumpa persnya kemarin sore ya, itu mengumumkan bahwa Hasto Kristianto itu sudah resmi menjadi tersangka, karena Hasto ini ternyata dalam kasus suap atau gratifikasi terhadap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan itu yang disuap 600 juta, Hasto ikut menyediakan uangnya. Jadi bukan uang murni dari Harun Masiku. Selain itu kemudian Hasto juga ditetapkan karena dia melakukan obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan, antara lain dia dengan memerintahkan Harun Masiku itu kabur, menghilang, dan dia juga memerintahkan agar handphonenya itu direndam gitu di dalam air supaya petugas atau penyidik dari KPK tidak bisa mendapatkan bukti-bukti kuat berkaitan dengan percakapan yang sudah mereka lakukan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka KPK. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya satu persatu tersangka yang memakan uang rakyat ditangkap KPK. Alhamdulillah ya Allah. Semoga negara ini bersih dari koruptor ya Allah. Cah sing seneng Lek Hastowi ketangkap kene cah komen cah julali komen yang kene yang samping ki dikomeni cah Lek Hasto ketangkap KPK cah. Alhamdulillah ya Allah. Semoga Indonesia terbebas dari para koruptor ya Allah, dan diberi hukuman mati buat para koruptor ya Allah. Amin, amin. Tidak peduli siapa itu ya Allah, walaupun partai Gerindra kadernya yang korupsi, tangkap, penjarakan, kalau bisa hukum mati para koruptor. Amin. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, mantan calon anggota legislatif dari PDIP. Salah satu topik yang ramai diperbincangkan di X adalah hilangnya foto Hasto dari laman resmi PDIP yang menampilkan struktur pengurus DPP. Saat ditelusuri oleh Kompas.com, memang benar foto Hasto tidak lagi terlihat di laman tersebut. Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Selasa 24 Desember 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, hanya foto Hasto yang hilang dari laman tersebut. Adapun nama dan jabatannya masih tercantum di antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Wakil Sekjen Bidang Internal Utut Adianto. Hilangnya foto Hasto di laman struktur pengurus DPP PDIP pun memunculkan banyak spekulasi terkait posisinya sebagai Sekjen PDIP usai ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Saat dihubungi Kompas.com, Ketua DPP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menolak memberikan komentar terkait hilangnya foto Hasto di website PDIP itu.
Ganjar juga tidak memberikan jawaban ketika ditanya apakah raibnya foto Hasto mengindikasikan pergantian jabatan Sekjen PDIP. Dia hanya mengatakan partainya bakal memberikan keterangan resmi menyikapi penetapan Hasto sebagai tersangka. KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 154 dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka DTI bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum bersama-sama dengan Agus Tianitio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Selain perbuatan tersebut di atas, Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan Saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022. Bersama-sama dengan Agustiani Tio F, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Nah, sekarang saya kira ini soal tinggal menunggu waktu saja kapan Hasto akan ditahan oleh KPK. Apakah menunggu sampai perayaan Natal dan Tahun Baru berakhir baru kemudian ditahan, atau karena khawatir seperti halnya Harun Masiku kemudian Hasto menghilang, maka KPK segera melakukan penangkapan terhadap Hasto. Ini biasanya dipanggil dulu, dan kalau dipanggil tidak segera datang kan kemudian langsung dilakukan penangkapan.
Hasto sendiri sekarang ini tidak diketahui di mana keberadaannya karena rumahnya di kawasan Margahayu Bekasi Timur itu tampak kosong, hanya ada Satgas PDIP yang mengenakan baju hitam-hitam dan baret merah menjaga rumah Hasto. Yang ini terlihat rumahnya berwarna putih dengan 2 lantai dan ada 6 orang Satgas yang menjaga rumah Hasto. Hasto adalah sekjen terlama dalam sejarah PDIP karena dia sudah 10 tahun menjabat sebagai sekjen. Dibandingkan dengan Pramono Anung atau kemudian Cahyo Kumolo, ini sekjen PDIP yang juga sangat terkenal, Hasto memang lebih lama. Pramono Anung hanya menjabat 1 periode, kemudian Cahyo Kumolo ini malah nggak sampai 1 periode karena dia harusnya kan menjabat sebagai sekjen dari tahun 2010 sampai 2015, tapi pada tahun 2014 dia masuk menjadi anggota kabinet dari Jokowi, ditempatkan sebagai Menteri Dalam Negeri, dan pada waktu itu kemudian Hasto menggantikannya sebagai PLT. Barulah pada Kongres tahun 2015 itu Hasto kemudian terpilih menjadi sekjen sampai 2020 dan kemudian periode 2020-2025 maksud saya Hasto kembali terpilih menjadi sekjen. Jadi kalau dihitung dengan ketika dia menjadi PLT sekarang ini dia sudah menjadi sekjen 10 tahun. Fakta bahwa dia menjadi